Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana idola kita bersama, Safira Dewi Hervisa, berhadapan dengan pecatur kuat dari luar negeri. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Safira atau pecatur kuat asal luar negeri ini? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira memegang buah putih, sementara pecatur kuat asal Amerika ini megang buah hitam. Safira memulai pembukaan yang sangat agresif, yaitu E4, G6 dimainkan. Kemudian Safira F4 langsung ya, agresif sekali ya. Ya, mirip-mirip seperti pembukaan daripada King's Gambit ya. Mirip-mirip ya. Gambit Raja. Kemudian hitam memainkan F6, langkah yang kurang akurat juga. Safira kuda F3 dimainkan. Hitam kuda H6. Safira G6. Hitam kuda F7 dimainkan. Safira gajah G2 membentuk gajah fianchetto. Kemudian hitam gajah G7 dimainkan ya. Ide yang sama, yaitu untuk membentuk gajah fianchetto, dan sebentar lagi akan ada persiapan untuk rokade. Kemudian putih D4 dimainkan, hitam rokade, Safira gajah E3 dimainkan, D6 oleh hitam, Safira menteri D2 dimainkan, hitam E5, Safira kuda C3 dimainkan, hitam kuda C6, rokade ya. Safira lebih memilih rokade panjang guys. Wow, luar biasa. Itu artinya permainan akan semakin seru. Karena apa? Karena rokade berlawanan arus ya. Kita akan melihat badai pion dari kedua pemain. Kemudian ya, hitam pion kali pion, langsung sikat pion. Pion E kali D4 dimainkan. Kemudian Safira kuda kali D4 dimainkan, mengajak pertukaran kuda. Hitam cuek ya dengan pertukaran kuda, yaitu dengan memainkan gajah G4 ya untuk mengancam benteng. Benteng D G1 diamankan. Kemudian hitam kuda kali D4 dimainkan, mengajak pertukaran kuda. Safira gajah kali D4 dimainkan. Hitam C5 mengusir gajah. Gajah diamankan ke E3. Hitam A6, Safira H3 dimainkan, mengusir gajah. Kemudian hitam gajah E6 dimainkan, Safira G4, hitam B5 dimainkan, Safira H4. Ya, kalau kita perhatikan di sini evaluation bar berpihak pada Safira ya. Di sini Safira sedikit unggul daripada hitam. Apakah Safira akan menangkan pertandingan? Sangat menarik ya untuk kita ulik. Kemudian hitam B4 dimainkan. Ya, idenya apa? Idenya untuk mengusir kuda. Kemudian kuda dimainkan ke D5. Langkah yang sangat bagus sekali ya. Langkah yang sangat luar biasa daripada Safira. Kemudian hitam menteri A5 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk mengincar pion putih yang ada di A2. Putih langsung taktis ya, yaitu Raja B1 dimainkan. Kemudian hitam gajah kali T5 dimainkan. Langsung disikat Mas Bro. Disikat kudanya.
kemudian Safira, ya pion kali D5 dimainkan, hitam C4. Ya, lagi-lagi hitam melakukan langkah yang kurang akurat ya. Safira, gajah F1 dimainkan, kemudian putih, bukan putih guys, kemudian hitam ya terus mendobrak ya, langsung ya agresif sekali yaitu C3. Safira, menteri D4 diamankan. Ya, apa langkah terbaik daripada putih di sini? Ada perubahan evaluation bar ya. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada putih karena ini momen krusial ya. Yup, benar sekali ya. Langkah terbaik daripada putih di sini adalah ya menteri dimainkan ke F2. Ini sangat bagus sekali karena apa? Karena bisa mengganggu ya, mengganggu menteri hitam yang ada di A5, bisa stare menggunakan gajah dan lain sebagainya ya. Ada banyak manfaat ya, manfaat daripada gajah putih ini. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, Safira memilih memainkan menteri D4, kemudian hitam F5, Safira menteri D3 dimainkan, hitam ya langsung sikat pion, pion kali pion. Kemudian di langkah selanjutnya Safira melakukan langkah yang sangat blunder sekali, yaitu gajah dimainkan ke D4. Boom. Ini langkah yang sangat blunder mas bro. Ya, langkah yang sangat blunder sekali ya. Kalau misalnya ini diterima ya, makan ya, makan, kemudian ya, dan ini sangat ya bagus sekali buat hitam guys ya. Sangat bagus sekali buat hitam di sini. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini guys? Ini benteng. Ini langkah terbaik daripada hitam guys. Benteng dimainkan ya, dimainkan ke E1, mengancam mat guys ya. Bukan kaleng-kaleng, ini permasalahan yang sangat serius guys ya, mengancam mat. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya, hitam balas blunder, dibalas dengan blunder ya. Jadi hitam di sini melakukan langkah blunder juga. Kemudian Safira menteri ya, bukan menteri, sorry, gajah kali G7 dimainkan, hitam menteri kali D3 dimainkan ya, langsung saja menterinya disikat, pertukaran menteri diterima. Safira, gajah kali D3 dimainkan ya. Kemudian hitam ya jelas dong ya, sikat ya, raja kali G7 dimainkan, sikat gajahnya. Kemudian Safira benteng kali G4 dimainkan, hitam kuda H6 mengancam benteng, benteng G5 dimainkan, hitam benteng kali F4 dimainkan, putih benteng D5 dimainkan, kuda F7 oleh putih, Safira H5 ya, mencoba mengganggu pertahanan daripada hitam di sini. Kemudian hitam G5, Safira ya terus ya mendobrak, memberikan pion gratis ya. Kemudian hitam raja F6 dimainkan, pion kali pion oleh Safira, B kali C3, kemudian B kali C3 dimainkan oleh hitam, Safira A3 dimainkan, langkah yang kurang akurat.
Di sini evolution bar sudah berpihak pada hitam ya. Safira di sini sudah posisi yang tidak bagus di sini ya. Pionnya kalah pion guys ya. Kalau saya perhatikan di sini, posisi juga kalah ya Safira di sini. Tapi apakah pada langkah selanjutnya Safira akan kalah? Ya, sangat menarik untuk kita bahas ya. Kemudian hitam benteng B8 skak, raja diamankan ke A2. Tapi ini langkah yang sangat-sangat blunder sekali ya. Kenapa? Karena putih mengizinkan benteng B2 skak. Kemudian raja dimainkan ke A1. Hitam raja E6 mengancam benteng. Benteng A5 dimainkan. Kuda E5 oleh hitam. Benteng E1. Kemudian hitam raja dimainkan ke F6. Safira gajah kali H7 dimainkan. Langsung saja disikat ya. Safira pengen ya mempromosikan pion daripada putih yang ada di H6 nih ya. Apakah berhasil atau tidak? Kemudian hitam benteng H4 dimainkan ya, mencoba stop promosi pion. Safira benteng kali A6 dimainkan. Hitam raja E6. Safira gajah G8 skak. Raja D7 diamankan. Kemudian H7 ya, mencoba untuk promosi menteri. Safira, bukan Safira, hitam benteng kali C2 dimainkan. Kemudian Safira gajah B3 dimainkan, mengancam benteng. Dan ini langkah yang ya kurang akurat juga ya. Kemudian hitam merespon dengan benteng dimainkan ke H2. Wow, luar biasa. Benteng C H2. Jadi ada kesempatan buat hitam untuk sikat pion ya. Kemudian Safira memainkan gajah A4 skak. Hitam raja E6 dimainkan. Putih gajah B3 skak. Hitam raja E7. Putih benteng A7 skak. Kemudian hitam raja F6 dimainkan. Putih benteng F1 skak. Hitam benteng F4 dimainkan. Putih benteng D1 dimainkan. Hitam C2. Ini langkah yang sangat blunder sekali ya kan. Kemudian ya Safira benteng kali D6 dimainkan. Kembali ya, Safira unggul ya posisi seperti ini. Kemudian raja F5 oleh hitam. Safira lagi-lagi melakukan langkah yang kurang tepat, yaitu gajah E6 skak. Boom ya, di sini evaluation bar langsung menghitam guys. Ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Safira. Ya, kemudian hitam memainkan raja E4. Safira benteng A4 skak. Kemudian hitam raja E3 dimainkan. Dan pada langkah selanjutnya Safira memainkan raja B2. Kemudian hitam pada posisi seperti ini melakukan langkah yang sangat brilian sekali. Apa itu langkah briliannya? Pause video ini, temukan langkah brilian hitam di posisi seperti ini.
Yap, benar saja tebakan daripada sahabat yang nonton video ini. Apa itu? Pion C1 promosi. Ini langkah yang sangat brilian sekali ya. Sangat brilian sekali, guys. Ya, kalau dimakan ini sangat berbahaya sekali ya. Akan banyak serangan daripada hitam di sini ya. Kalau misalnya dimakan, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Kalau ditutup misalnya, ya ini akan sangat membagongkan ya langkah-langkah seperti ini ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, ketika Raja Putih kali C1, maka hitam memainkan benteng. Yap, benar saja, benteng F1 skak. Safira, benteng ditarik D1. Kemudian kuda D3 skak. Boom. Pada posisi seperti ini, Safira menyerah, guys. Kenapa menyerah? Karena posisinya serba sulit, guys. Sulit. Jadi pemenangnya di sini bukan Safira, guys, yaitu catur kuat asal Amerika. Tapi mohon maaf ya, guys ya. Kalau kita mengidolakan Safira itu jangan hanya berharap dia menang terus. Ya, dia juga manusia biasa kok ya. Ada menang, ada kalahnya juga ya. Jadi menang jangan dihujat. Menang jangan dipuja, kalah jangan dihujat. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.